وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع أولي إلا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع السادة الذي حيث مكان أينما كانوا منهم الحبيب أحمد بن زين الحبشي وجميع شراح الرسالة الجامعة منهم الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس ثم إمام متقدم في دار المصطفى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المتقدمين في هذه الأماكن أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وأن الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين ومثل من وآباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa la yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Baru sampai situ perasaan tuh. Tidaklah terjadi sesuatu yang terjadi di muka bumi atau di semesta alam ini kecuali biqada'ih, dengan keputusan Allah, wa qadarih, dengan takdir Allah, wa iradatih, dan kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di semesta alam ini, apapun itu kejadiannya, tidaklah terjadi kecuali dengan qada'nya Allah dan qadarnya Allah dan juga iradahnya Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna khalaqna, daripada hadis qudsi yang mengatakan inna khalaqna kulla syai'in biqadarin, atau inna khalaqna kulla syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal qayyis. Sesungguhnya Allah berfirman melalui hadis qudsi, aku telah ciptakan semuanya biqadarin, dengan takdirku, kata Allah. Hatta al-ajzu wal qayyis, sampai-sampai orang malas sama orang rajin, sampai-sampai orang jelek sama orang cakep, itu semua takdirnya Allah. Tidak apapun yang terjadi kecuali takdirnya Allah. Wa annahu ta'ala hayyun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Allah maha hidup. Allah mati, siapa yang ngatur nih muka bumi? Siapa yang ngatur semesta alam? Jadi nggak ada Tuhan bisa mati, apalagi sampai disalib. Iya, Allah Ta'ala hayyun, nggak mungkin Tuhan mati, itu tidak mungkin. Di mana nih peredaran semesta alam, pergerakan semesta alam? Semua harus biqada' wa qadari wa iradati. Makanya dikatakan Islam itu agama yang bukan yang paling benar, tapi yang benar. Kalau bilang yang paling benar itu masih keliru gitu ya. Kalau yang paling benar berarti masih ada agama yang benar. Jelas? Kalau kita bilang Islam itu agama yang paling benar, Islam adalah agama yang paling benar, salah itu. Berarti kita mengakui akan agama yang lain itu benar. Sungguhnya tidak ada agama, inna dina indallahi, tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Maksudnya agama yang benar hanya Islam, selainnya
tidak benar. Agama yang sahih adalah yang lainnya tidak sahih, tidak sah, semuanya benar. Di agama yang lain selain Islam tidak ada agama. Ya, jadi jangan kita salah, naudzubillah, akhirnya jadi murtad. Naudzubillah. Islam, semua agama itu benar, cuman Islam yang paling benar. Mau baik-baik. Berarti kita mengakui akan Tuhan yang lain itu Tuhan. Tuhan yang selain Allah berarti ada tuh. Kenapa? Karena kita membenarkan akan agama selain Islam. Hati-hati, makanya jangan bilang agama Islam agama yang paling benar. Salah, agama yang benar. Gak ada agama lagi soalnya. Kalau agama yang paling benar berarti masih ada agama yang lain. Kalau kita menganggap masih ada agama yang lain, berarti kita menganggap ada Tuhan selain Allah yang lain. Na'udzubillah min dzalik. La yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan qada'nya Allah, qadarnya Allah, iradahnya Allah. Semua apapun itu kemauannya Allah. Mau yang buruk, mau yang baik, mau yang buruk, mau yang semua dengan ketentuannya Allah. Apapun itu. Yang orang muslim, alhamdulillah kita yang ada di sini semuanya muslim, Islam, kehendak Allah. Yang kafir itu kehendak Allah juga. Nggak ada orang pengen jadi kafir. Ada orang pengen jadi kafir? Nggak ada, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan seperti Mu'tazilah. Ya, seperti di zaman Abu Ishaq Al-Faraini bertemu dengan Al-Hamdani. Al-Hamdani ini satu syekh, dia ahli orang apa? Tadi yang saya bilang alirannya Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalau kita ngerjain yang baik berarti dari Allah. Kalau kita ngerjain yang buruk, maksiat, na'udzubillah, dosa dan kesalahan, itu dari kita sendiri. Tak boleh kita bilang begitu. Ya, ini orang Mu'tazilah ketemu dengan Abu Ishaq mengatakan, ya Abu Ishaq, kalau Allah ngasih semua kita yang jelek, kita beramal yang jelek, apa semua yang jelek, berbuat dosa, apakah itu bisa kita bilang dari Allah? Kata Abu Ishaq, ya, jangan engkau permainkan bahasamu. Semua itu dari Allah. Makanya di dalam Jumat ada segi doa, ada segi adab dalam berbicara, ada segi adab atau etika dalam berdoa. Makanya kalau sekarang gini contohnya nih, dalam doa kunut, Allahumma hdina wa afina wa tawallana wa barik lana wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga aku dari ketentuan yang Engkau telah tentukan. Jaga wa qina syarra ma qadait. Lindungi aku dari segala keburukan yang Engkau tentukan. Itu adab tuh. Contoh lagi begini dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim doanya, wa huwa yut'imuni wa yasqin. Allah adalah yang memberi aku makan, wa yasqin, dan memberi aku minum. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Tapi enggak ngomong Nabi Allah Ibrahim, wa idza amradani wa huwa yashfin. Tapi Nabi Ibrahim menyandarkan sakit itu dari dirinya. Wa idza maridtu, jikalau aku sakit, Allah Maha yang memberi aku makan dan Allah yang Maha memberi aku minum. Terus ketika kalimat wa idza maridtu, dan jikalau aku sakit, maka Allah yang penyembuhnya. Nabi Ibrahim enggak ngomong wa idza amradani, ketika Allah memberikan aku sakit, Allah pun yang menyembuhkan aku. Padahal hakikatnya yang bikin sakit siapa? Yang ngasih sakit siapa? Nabi Allah Ibrahim enggak bilang wa idza amradani, jikalau Allah ngasih saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Enggak, wa idza maridtu, kalau aku sakit. Jadi seakan-akan sebab dirinya sakit. Paham enggak di situ? Kalau kita mau kutip, loh, salah berarti ini Nabi Allah Ibrahim.
Kok ngomongnya wa idza maritu, kalau aku sakit, kan yang ngasih sakit Allah. Harusnya ngomongnya wa idza amradani. Salah, bukan salah, keliru adabnya. Kurang adab. Kurang sopan sama Allah. Kalau Allah kasih saya sakit, saya Allah yang nyembuhkan saya. Kurang adab, ngerti enggak? Kurang adab, itulah. Makanya dari segi adab, wa idza maridtu, kalau aku sakit, disandarin perbuatan sakit itu dari dirinya, dari diri kita, hamba kita. Padahal hakikatnya yang memberikan sakit adalah Allah. Tapi kita nggak mungkin, ya Allah, kalau kau bikin aku sakit, kau yang menyembuhkan aku ya. Adabnya kurang di situ. Makanya bahasanya wa idza maridtu. Jelas? Kayak tadi itu doanya. Apa? Waqini syarra ma, lindungi aku dari segala ketentuanmu yang buruk. Maksudnya apa? Itu doa kunut, doa nubuah, doa dari lisannya Nabi Muhammad. Berarti apa? Segala keburukan pun datangnya dari Allah. Cuman secara adab jangan kita gampang ngejudge. Oh, Allah yang mau kita begini, ya udah gue ngelakuin. Ya jangan. Oh kebetulan saya ini berbuat maksiat, ya emang Allah maunya begini. Salah tuh. Ntar jadi jababiro. Ntar jadi akidah kita akidah jababiro. Segala sesuatu terserah Allah, kita mah robot doang. Jangan. Betul. Yang udah kita kasih tahu kemarin ya, irodahnya Allah, kehendak Allah kalau berpapasan dengan irodahnya manusia, kehendaknya manusia, perbuatan manusia, kalau berkehendak bersamaan dengan baik kehendaknya Allah, maka akan menjadi baik. Kalau kehendak manusia yang buruk dengan berpapasan dengan kehendak Allah yang buruk, maka kita naudzubillah akan melakukan yang keburuk. Artinya apa? Hati-hati dengan kehendaknya Allah. Jangan kita nganggap ini semua dengan amal kita. Nah, kayak ketika Abu Ishaq ditanya begitu, kalau Allah yang ngasih kita keburukan segala macam maksiat sehingga kita melakukan maksiat, kita boleh ngecap Allah yang maksiat. Dijawab oleh Abu Ishaq, apakah itu secara adil, katanya Al-Hamdani ini, orang mana tadi? Kata Abu Ishaq Al-Faro ini mengatakan, ya Al-Hamdani, wahai Hamdani, apakah Allah pernah berbuat tidak adil? Bisa kita bilang Allah bisa berbuat tidak adil kepada manusia? Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Karena apa? Perbuatan tidak adil itu kalau dilakukan kepada seseorang yang melanggar hak seseorang, itu perbuatan yang tidak adil. Melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mengusik hak orang lain, itu baru dibilang tidak adil. Contoh, nggak ada apa-apa, ente orang saya pakai cambuk yang besi atau pakai yang kehormatan ente, fisik ente anak hancurin, dosa nggak itu? Berbuat tidak adil nggak? Tapi dari ujung pala sampai ujung kaki, kata Abu Ishaq Al-Faro ini, dari ujung pala ente sampai ujung kaki ente, itu yang punya siapa? Rambut kita yang punya siapa? Hidung yang punya siapa? Jasi semua keburukan kepada kita. Apakah Allah berbuat tidak adil? Enggak. Karena semua ini yang milik Allah. Kalau ada sedikit pun yang milik kita, sehingga Allah ngasih sesuatu keburukan, itu baru. Tapi ini semuanya milik Allah kok. Miliknya Allah sendiri. Kita dari ujung pala sampai ujung kaki milik Allah. Nggak ada yang milik kita sedikit pun, apapun. Satu helai rambut lagi, nggak ada yang milik kita nih. Jelas sampai sini? Allah ngasih kita kebaikan karena kemurahan hati zatnya Allah. Dan Allah ngasih kita keburukan itu dari keadilannya Allah. Makanya ada hadis begini kata Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Aba Bakrin, Idza aradallahu an la yuhsa. Andaikan Allah
ingin berkehendak tidak dilakukan maksiat terhadap Allah. Kalau Allah mau berkehendak tidak dilakukan maksiat terhadap Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan iblis. Andaikan bisa nggak Allah nggak nyiptain iblis? Bisa nggak? Nggak ada neraka dong. Selesai udah. Berarti ira aradallahu an la yu'sa. Andaikan Allah berkehendak tidak mau dibayangin ini. Kita ini naudzubillah dikasih apa aja. Ini yang punya Allah dari ujung kepala dari ujung Allah. Tapi dikasih pahala, dikasih ganjaran, dikasih semuanya sama Allah. Ya. Coba deh satu sholat aja, Beb. Satu sholat saya bayar ya, Beb. Enggak, gue bayarin lu. Segini bayar tiap hari dibayar. Sholatnya kalian, saya yang bayarin. Oh enggak, saya mau ngapain, bangkrut gue. Sehari 5 kali. Tiap sholat dibayar. Hah? Habis itu di belakang kita belum tentu lagi kita berbuat baik. Kita maksiat, kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, tetap Allah kasih pahala. Padahal dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita punya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Andaikan ini semuanya dikasih, naudzubillah, tsumma naudzubillah, semoga kita dijaga oleh Allah. Kalau semua ini nggak dijaga sama Allah, kalau ini kita dikasih keburukan sama Allah, itu haknya Allah, itu termasuk adilnya Allah, zat yang maha adil. Dan Allah memberi kita kebaikan itu dari kemurahan zatnya Allah. Gak boleh kita bilang, oh kalau kita dikasih keburukan berarti Allah gak adil. Enak aja, naudzubillah, hati-hati itu. Jadi Mu'tazilah ente. Karena ini kita, siapapun kita, mau Habib, mau bukan, mau Ustaz, mau Kiai, mau bukan, ini semua miliknya Allah. Gak ada yang gak miliknya Allah. Allah mau kasih kita sakit telinga, ya miliknya Allah. Habis hari ini telinga nggak enak, besok ampeng, besok meriang, besoknya lagi cantengan, besoknya lagi mimisan, besoknya lagi sakit mata, besoknya lagi, terserah Allah. Maunya Allah, Allah yang kasih. Kita nggak ada hak sama sekali. Ibarat gampangnya kita ini kayak pulpen. Pulpen bisa nulis sendiri nggak? Hah? Itu bikin punya pulpen apa ya sekarang? Pulpen yang paling mahal dah. Apa itu mereknya gue gak ngerti. Merek pulpen harga 3 juta, 8 juta kalau kita di mall. Coba ke HI, mall HI. Ente beli pulpen yang paling mahal. Ente taruh, bisa nulis sendiri. Tulis A, aja A, huruf A. Ayo tulis, ngomong deh. Bisa nggak deh? Harus ada yang gerakin. Apakah dia jadi nulis A? Apakah dia jadi nulis B? Apakah dia jadi nulis C? Dan seterusnya. Itulah manusia. Kita ibarat pena. Yang gerakin adalah Allah. Dan penanya itu milik Allah. Kita ini milik Allah. Jadi apapun yang Allah kerjakan untuk kita, baik atau buruknya, terutama yang buruk, itu bukan termasuk kezaliman dari Allah. Kenapa? Yang dikatakan zolim, yang tidak adil kalau berbuat sesuatu mengambil hak orang lain, entah hak asasi manusia, entah hak hartanya, entah hak apapun, ini milik orang lain. Jelas? Tapi kita semuanya milik Allah. Jadi kalau Allah berbuat apapun kepada kita, bukan berarti Allah itu zolim terhadap hambanya. Allah binasain satu muka bumi nih, hancur sama Allah. Enggak hak. Oh Allah itu maha zalim. Naudzubillah min dzalik. Habis semua hak milik Allah. Semua milik Allah. Apa yang ada di bumi, apa yang di diri manusia, semua milik Allah. Wa annahu hayyun. Wa annahu ta'ala, terusin. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun, yang maha hidup. Ya, Tuhan harus maha hidup. Kalau mati bagaimana? Siapa yang ngatur semuanya? Alimun, maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Enggak ada yang luput dari Allah sama sekali. Muridun, berkehendak. Apapun kehendaknya Allah. Ya, makanya sering diibaratkan oleh ulama, walaupun daun yang jatuh
jumlahnya daun yang jatuh, Allah berkehendak. Qadirun, yang maha mampu, Allah maha mampu. Mampu ciptain kita, mampu yang matiin kita. Benar? Khidir alaihi salam sampai saat ini masih hidup. Atas siapa? Atas kemampuan Allah. Anak bayi baru 1 jam mati. Nabi Khidir sampai sekarang panjang umur. Kehendak siapa itu? Allah. Siapa yang mampu? Allah. Berapa banyak bayi yang baru setengah jam, bahkan masih di perut ibunya, belum keluar udah mati, dikasih. Mutakallimun, Allah yang maha bicara. Allah nggak bisu. Allah nggak bisu. Allah maha bicara. Sami'un, Allah maha mendengar. Allah tidak tuli. Basirun, Allah maha melihat. Allah tidak buta. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui segala pengkhianatan pandangan mata manusia. Segala pengkhianatan pandangan. Kita pakai kacamata hitam, orang sebelah kita, bini kita lagi jalan berdua dah di motor, di mall pakai kacamata hitam, kita hianatin pandangan kita sebelah bini kita, bisa nggak? Bisa banget. Pakai kacamata hitam, lampu merah, ada orang pak anak perempuan pakai hot pen, mana ngeliat dia bini kita, tahu apa dia? Hah? Kamu enggak, gue lagi ngeliatin depan nih, gue pakai kacamata hitam. Tapi Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata. Yo, kita ya hanu pura-pura jadi ustaz, jadi yang jalan ada apaan sedikit kita masih bisa ngelirik. Pengkhianatan a'yun, pengkhianatan mata, Allah masih tahu tuh. Na'udzubillah. Ya Allah. Ini ngelihatnya kita ke tempat-tempat yang nggak baik, ke hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa, apapun itu, selirikan apapun, Allah tahu. Segitunya, kalau kita berbuat baik masih dikasih pahala, nggak kurang mau. Allah nggak ngilangin. Inti kalau kita dihilangin, kayak kalau sifat Allah kayak manusia, hancur gitu, udah gak ada baik-baiknya, udah. Bukan impas lagi, udah mending impas amal kita sama dosa, mending impas tuh mending dosa mulu ketimbang amal. Hah? Kesalahan mulu ketimbang amal. Amalnya mana masih buru-buru, sholatnya masih buru-buru, hatinya masih wala khusyuk, wala hudur, wala apa. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata manusia, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan, tersembunyi di dalam hati manusia. Nah, Allah mengetahui itu dalam hati kita. Dari sekarang kita datang nih kemari, kita sekarang nih satu sama lain ada nggak pembicaraan hati kita, ada nggak masing-masing? Entah ngeliatin bangunan, entah ngeliatin foto, entah ngeliatin apa, pasti ada tuh, iya. Omongan di dalam hati kita, entah ngeliatin al-fakirnya, entah ngeliatin siapa, entah ngeliatin suasana, entah ngeliatin waktu, entah ngeliat, ada tuh. Itu oleh Allah itu nggak ada. Wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Semuanya Allah tahu. Wa ya'lamu sir, dan Allah mengetahui segala rahasia. Rahasia sir itu apaan sih? Segala rahasia yang ada di dalam hati. Apapun rencana kita yang di dalam hati, setelah 1 jam ini, setelah 2 jam ini, ketika sekarang lagi mau itu ada tuh rahasia-rahasia hati. Oh, itu Allah tahu. Wa akhfa, dan lebih sembunyi lagi daripada rahasia hati. Gimana itu maksudnya tuh? Rahasia hati aja udah dalam. Gimana wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi dari rahasia hati. Contoh begini, kalau bedanya sir sama akhfa, yang lebih sembunyi lagi dari sir, lebih sembunyi lagi dari rahasia.
Kayak rahasia hati, contoh saat ini atau 1 jam lagi saya ingin melakukan hal ini. 2 jam lagi ini. Jam 7 nanti saya mau ngelakuin ini. Dari sini saya mau ke Tebet, dari Tebet saya mau ke Kebon Jeruk, dari Kebon Jeruk balik lagi ke Asam Baris. Itu namanya rahasia hati. Kita rencanain di dalam hati. Akhwa yang belum kita terlintas di hati kita. 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nanti maghrib kita belum tahu mau ngapain. Nah itu tuh akhfa dari sir. Itu Allah udah tahu. Belum terlintas di hati kita, itu Allah pun udah tahu. Apa yang akan terlintas di hati kita? Jalla jalaluhu wa ta'ala Allah. Khaliqu kulli syai' wa huwa wahidul qahhar. Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa wahidul qahhar. Dan Allah yang Maha Esa, yang Maha memaksa. Al-Qahhar ini yang memaksa. Allah Al-Wahid, Allah Maha Esa, tapi Allah pun yang Maha memaksa. Semua ini paksa, kemauan dari Allah. Orang jadi kafir, orang jadi muslim, itu kemauannya Allah, geharnya Allah. Ada berapa banyak yang kafir tapi dia nggak sempat masuk Islam. Yang Islam akhirnya jadi murtad, waliyadzubillah. Itu kenapa? Dari geharnya Allah, dari Maha memaksanya Allah. Semoga kita dijaga oleh Allah. Semoga kita selalu beriman kepada Allah, dianggap umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kayak belum tentu selamat, makanya selalu diminta doa. Gunanya ini semua biar apa sih? Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain seakan-akan kita seperti pena. Biar kita setiap saatnya merasa diri kita hambanya Allah. Jangan nganggap apapun yang kita kerjain ini kebisaan kita, kemampuan kita. Tidak, semua karena Allah. Biar sadar gitu loh. Biar bersyukur kita ini hambanya Allah, syukur. Terima kasih setiap hari kita jadi hambanya Allah. Biar nggak ada yang belaga pilon sama Allah. Biar nggak ada yang bisa tuh nanti beralasan. Tidak ada yang bisa beralasan apapun nanti. Alhamdulillah. Semua karena Allah. Artinya kita selalu diminta sama Allah. Selalu diminta oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang ninggalin sholat, manusia, diri kita ninggalin sholat, jangan manusia, akhirnya kita gampang nilai orang. Kalau kita sampai ninggalin sholat, bukan kita yang ninggalin Allah, tapi Allah udah nggak mau lagi ngelihat kita minta kepada Allah. Allah udah nggak mau lagi ngelihat kita dekat sama Allah. Kalau kita ninggalin sholat nggak ada kerugian bagi Allah. Ada kerugian bagi Allah? Semuka bumi nggak ada yang sholat, semuka bumi nih manusia satu pun nggak ada yang nyembah Allah. Apa Allah rugi? Sama sekali enggak. Tidak, Allah tidak akan merasa rugi sama sekali. Jadi kalau ada kita ninggalin sholat, kita melakukan ninggalin ibadah, bukan kita bikin rugi Allah. Allah yang udah nggak mau ngeliat kita lagi di saat ada waktu ibadah, kita munajat atau minta atau dekat dengan Allah. Allah udah nggak mau lagi. Stop. Oke, jangan sampai kita ninggalin sholat. Karena apa? Masih ada media atau waktu untuk ibadah yaitu sholat, jangan pernah ninggal. Karena itu satu-satunya media kita dekat dengan Allah. Satu-satunya cara, satu-satunya waktu, satu-satunya sistem, satu-satunya metode buat kita dekat sama Allah, komunikasi sama Allah adalah sholat. Apa kita bisa dekat sama Allah apa? Sedekah? Enggak. Apa ya? Selain sholat tuh apa buat kita ngedekat sama Allah? Enggak ada. Satu-satunya waktu, cara, sistem kita bisa dekat sama Allah, komunikasi sama Allah, sholat. Itu dia. Oke, jangan sampai kita nggak ngelakuin sholat. Apapun ada istilahnya qadha sholat, bayar sholat. Kenapa? Masih diulur sama Allah. Jangan sampai ninggalin sholat. Kalau udah kita ninggalin sholat,
Berarti Allah udah nggak mau lagi tuh komunikasi sama kita. Selesai deh. Plok, the end. Udah kelar. Semoga kita panjang umur. Selalu Allah, iradahnya Allah yang baik selalu bersama juga dengan kehendak kita yang baik. Sehingga kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir masih minta maaf dari